Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Saro, guru PAI di SMP Unun Nusaada, sekaligus mahasiswa Retaker PPG Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001322 pada hari Jumat 28 November 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Baik, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya bisa dipimpin oleh Fajri. Siap berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sebelum pembelajaran dimulai, ini sudah berdoa ya. Oke, sekarang yang tidak hadir siapa? Alicia kenapa? Sakit. Oke, baik. Mudah-mudahan Bu Alicia sebentar supaya sehat kembali. Amin. Baik. Coba akan ya sebelum lanjut. Oke, dimohon berdiri semuanya. Tumpah
berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang tahu makna sholat itu apa? Oke, tolong disimak ya. Nah, ini pengertian atau makna sholat ya. Sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir ya, dan diakhiri dengan salam serta dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat ada berapa waktu? Ya. Ada apa aja bisa disebutkan? Masing-masing mempunyai apa? Rakaat dalam sholat ya. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat asar? 2. Sholat maghrib? 3. Sholat isya? 4. Sholat zuhur? 4. Oke, baik ya. Siapa di sini ya sholatnya masih bolong-bolong atau masih belum sempurna? Ya, jadi sholat ini adalah ibadah yang wajib dilaksanakan atau dilakukan ya. Kita sebagai seorang muslim, sholat adalah tiangnya agama ya. Ya, paham ya? Jadi kalau kita nih ya, kita punya pegangan ya, pegangannya sholat atau fondasi ya, fondasi itu sebagai orang muslim itu sholat ya, agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, sholat adalah tiang agama. Kalian tahu tiang? Kalau rumah nggak ada tiangnya gimana? Rubuh ya, begitu pun sama. Ya. Kalau manusia nggak ada fondasinya gimana? Fondasinya itu tadi dengan sholat, ya, akan roboh, akan bisa terjerumus dengan perbuatan apa? Keji dan mungkar tadi, ya. Apabila kita tidak mempunyai fondasi yang kuat, gitu, ya. Sama seperti halnya rumah, kalau nggak ada fondasinya, roboh kan? Begitu juga dengan halnya manusia, akan melemah imannya, ya. Yang namanya iman naik tuh, ya. Kalau lagi rajin ya kan? Kalau lagi turun malas gitu ya. Itulah iman ya. Tapi kita harus bisa ya, wajib menjalankan ibadah sholat ya. Karena apa? Tadi ya, di alam kubur ya, yang ditanya yang pertama kali apa? Sholatnya. Apa nggak ditanya? Namanya siapa? Orang tuanya siapa? Ibunya siapa? Ayahnya siapa? Enggak. Yang ditanya sholatnya. Ya. Maka wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kalau sholatnya belum sempurna, ya, kita harus lebih semangat lagi untuk menjalankan sholatnya. Ya, ini pengertian atau makna dari sholat. Ya, tadi tentu saja kalian sudah tahu ya, ada 5 waktu ya tadi ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Masing-masing mempunyai rakaatnya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Makna zikir ya. Makna zikir secara bahasa berarti ingat atau mengingat ya. Mengingat siapa Bu? Mengingat Allah ya. Kalian tahu bacaan zikir? Tahu? Coba. Saya cinta bacaan zikir cinta. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tahlil, ada takbir, ada takbir, ada tasbih,
adalah membaca Al-Quran, ya, agar kita bisa mengingat Allah. Kalau kita sebagai seorang muslim, kalau kita sudah punya fondasi tadi sholat dan zikir, insya Allah kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar, ya. Seperti itu. Secara istilah, zikir adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan maupun di hati, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Adapun ya tata cara berzikir itu ada 3. Ya. Ada berapa? 3. Ada 3. Ya. Zikir dengan hati. Ya. Yang kedua zikir dengan ucapan. Yang ketiga zikir dengan perintahnya, ya, dan menjauhi larangannya. Kalau dengan hati, ya, misalnya, contohnya nih, kalian, ya, sedang menunggu angkot, ya, kalian bisa berzikir, ya, atau lagi menunggu temannya, gitu ya, bisa berzikir bisa di mana saja, ya, kecuali di toilet, tidak boleh, ya. Jadi itu, ya, zikir bisa di mana saja, ya. Tadi dengan hati, ya. Terus yang kedua dengan ucapan. Tadi dengan ucapan, kalimat apa? Tahlil, tahmid, ya, tasbih, ya, maupun membaca Al-Quran. Ya. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah zikir, atau maksudnya zikir itu mengingat atau ingat kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, ya. Hikmah sholat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi kita kalau bisa mempunyai tadi fondasi sholat kita sempurna, kita bisa dekat dengan Allah. Yang kedua, membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab, ya. Yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Coba kalau kalian, ya, kalau belum sholat hatinya gimana? Gelisah, tenang enggak? Enggak, ya. Kepikiran, ya, karena belum sholat. Jadi hatinya gelisah, nggak tenang, seperti itu, ya. Yang terakhir, mencegah perbuatan keji dan kalau kita mau melakukan maksiat, ya, dan lain-lain, itu bisa terhindar karena tadi kita punya fondasi kita apa? Sholat dan zikir. Oke, lanjut ya. Hikmah zikir. Yang pertama, menumbuhkan ketenangan batin. Kalau kita sering membaca tasbih, tahmid, ya, dan lain-lain, ya, akan menenangkan hati kita. Hati kita akan tenang, ya enggak? Ya, akan tenang, sama seperti tadi kalau sudah sholat, gitu, ya. Yang kedua, mengingat kebesaran Allah dalam setiap aktivitas. Ya, jadi selalu ingat Allah dimanapun dia berada, dia ingatnya Allah, ingatnya adalah Allah, ya, seperti itu. Maka dari itu, ya, kita juga tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Kita punya Allah, oke? Kita harus berharap sama siapa? Sama Allah, ya. Jangan sama manusia, gitu, ya. Oke, yang ketiga, membersihkan hati dari sifat buruk. Membersihkan hati kita, nih, ya, yang suka yang suka benci dan yang lainnya, ya, penyakit hati, ya, itu juga akan membersihkan, ya, jika kita banyak berzikir, ya.
Bu, kalau misalkan saya berzikirnya gak bisa 100 apa? Berapa kan sedikit? 30 asal terbiasa. Oke. Yang terakhir, memperkuat keimanan dan keikhlasan dalam hidup. Ya, jadi iman kita kuat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, ya. Karena tadi ya dalam berzikir dan sholat itu progresi kita sebagai seorang muslim. Intinya sholat, ya begini ya. Keutamaan sholat dan zikir. Yang pertama, sholat adalah amalan pertama yang akan bisa di akhirat. Ya. Ya tadi yang pertama kali dihisab adalah sholat, ya. Bukan ibadah ya lain, tetapi sholat. Oke. Yang kedua, zikir dapat menjadi benteng dari godaan syaitan. Kalau ketika kita mau melangkah ke perbuatan yang negatif, itu ada yang mencegah seperti itu, ya. Karena apa tadi? Karena kita berzikir. Oke, lanjut ya. Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dalam berzikir dan sholat. Ya, itu udah pasti. Ya. Allah menjanjikan hambanya jika sholat dan berzikirnya melakukannya dengan istiqomah. Gitu. Ya, paham ya? Ya, lanjut ya. Nih, contoh perilaku. Contoh perilaku sholat dan berzikir. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu. Ya. Nah, kalian nih ya, yang sholatnya masih belum sempurna ya, disempurnakan dengan tepat waktunya azan langsung sholat, langsung mengambil air wudhu ya. Jadi jangan bentar gitu ya. Paham ya? Jadi langsung sholat. Yang kedua, membaca zikir pagi dan petang. Ya. Jadi setiap hari kita harus membaca zikir, ya. Tadi ya. Jadi membaca zikir juga tidak dibatasi, ya. Boleh di mana saja, ya, kecuali tadi ya di toilet, ya. Oke. Yang ketiga, mengawali kegiatan dengan bismillah dan berdoa. Ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, kita membaca bismillah atau hamdalah ya basmalah, dan ditutup oleh hamdalah, alhamdulillah, seperti itu ya. Harus dibiasakan atau dilakukan ya di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke. Yang terakhir, istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa harian. Seperti kalian nih ya, setiap habis sholat didampingi atau membaca Al-Quran gitu ya, harus disertakan membaca Al-Quran juga. Jadi bukan hanya sholat ya, tapi membaca Al-Quran juga dan doa. Jadi setelah sholat jangan terburu-buru ya, kita harus berzikir dulu ya. Jangan habis sholat langsung lipat sejadahnya, langsung kita pergi, jangan seperti itu ya. Tapi kita harus berzikir dulu ya, walaupun itu hanya 10 apa? 10 kali dulu ya. Tuh ya, paham ya? Dan membaca doa-doa harian. Ya, maksudnya kalian nih ya, doa mau tidur ya, mau makan dan sebagainya. Itu juga harus dilakukan di dalam kehidupan sehari. Paham sampai sini? Oke. Nah, ini informasi dalam kehidupan. Ya, yang pertama udah pasti ya, kalian sudah mempunyai schedule sendiri, membuat jadwalnya. Waktunya sholat, waktunya membaca Al-Quran, waktunya mengaji.
ya, waktunya istirahat, istirahat dan sebagainya. Yang kedua, membiasakan zikir setelah sholat. Jadi jangan langsung kabur ya ketika setelah sholat langsung lari gitu ya, jangan ya, tapi kalian harus berzikir dulu tadi yang seperti yang bilang ya, walaupun itu hanya 10 kali atau 30 kali atau 33 kali, paham ya? Oke. Yang ketiga, menjadi teladan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi ketika kalian berada di suatu tempat dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa mengingat di sekolah, di rumah dan yang lain. Ya, jadi jangan hanya kalian di rumah saja, ya kalian ingat Allah gitu dan sholat, ya, tapi di tempat lain pun sama, kalian juga harus seperti itu, ya, sholat dan berzikir. Oke, lanjut ya, mengingatkan teman untuk sholat dan berzikir. Ya, jadi kita sebagai teman yang baik, ya, kita juga harus mengingatkan teman kita, kamu udah sholat belum? Mengingatkan aja, kita yang dapat pahala. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Oke. Oke, itu akan bagikan ke kelompok. Tapi sebelum ibu bagikan kelompok, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya tentang makna sholat dan berzikir. Oke. Sudah paham semuanya? Oke. Oke, baik. Kalau kalian sudah paham, ibu berikan tugas ya. Coba dibuka buku tulis kalian, disiapkan buku tulisnya. Ini nanti ibu bagikan lembar kertas ya, atau untuk mengerjakan tugas ya, per kelompok aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 ya. Nanti masing-masing dari kelompok kalian diskusikan terkait makna sholat dan berzikir. Ya. Kelompok 1 bareng-bareng aja ya. Kelompok 2 ya. Tulis namanya ya. Ini kelompok 3. Untuk tugasnya
dari yang lain? Ada yang mau bertanya tentang makna sholat itu apa? Dan berzikir? Silakan. Ditanyakan. Posisi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau udah paham? Ya, Pak Jri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Baik. Ya, dengan namanya siapa? Ali Badri. Ya, Badri mau bertanya kepada teman-teman. Silakan. Apa itu sholat? Apa itu sholat, teman-teman? Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Oke, gitu. Jawabannya? Jawabannya plus? Oke, baik. Udah cukup? Cukup ya? Cukup ya? Ya udah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Oke, untuk selanjutnya sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya tentang makna sholat dan berzikir sebelum ibu akhiri. Oke, ibu ulang ya. Apa itu sholat? Sholat adalah angkat tangannya. Apa itu sholat? Coba Cinta. Sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Oke. Apa itu berzikir? Mengingat Allah ya, oke. Berzikir adalah mengingat Allah ya, dimanapun dan kapanpun. Oke, satu lagi ya, pertanyaan dari Ibu. Adapun tata cara berzikir, ada berapa? Ada berapa? Apa aja? Yang pertama? Yang pertama? Zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Yang ketiga, zikir dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paham ya sampai di sini? Bisa dipahami? Oke. Sebelum Ibu tutup, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian
besar dalam bentuk pribadi yang bertakwa, menenangkan hati, serta mencegah manusia dari perbuatan keji dan murka. Dengan melaksanakan salat dan zikir secara ikhlas dan istiqomah, seseorang akan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir mulia dalam kehidupan sehari-hari. Temuan Allah mengenai zikir dan salat dan zikir adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hikmah besar dalam bentuk pribadi yang bertakwa, menenangkan hati, serta mencegah manusia dari perbuatan keji dan dosa. Oke, cukup? Oke, ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Oke, baik. Jadi perumusan masalahnya? Ya, terkait zakat apa? Salat dan zikir. Salat dan zikir ya. Tadi udah dijelaskan oleh teman kalian ya melalui kelompoknya dengan diskusinya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, udah cukup ya? Sudah cukup semuanya? Udah paham? Oke, kalau udah paham, ya udah diakhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya karena sudah selesai semuanya ya. Jadi kita akhiri aja ya. Kita akhiri aja ya. Oke, berarti makna sholat dan zikir sudah paham ya? Ya. Berarti sudah bisa kalian pahami ya. Sholat ada berapa waktu dan dimanapun kita juga berzikir intinya dan kesimpulannya ya. Kesimpulannya ya, jadi sholat dan zikir adalah ibadah utama yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi itu ya dari kesimpulan materi kita pada hari